Kesal karena kerap dibully teman, seorang pelajar di Temanggung, Jawa Tengah membakar gedung sekolahnya. Kasus ini menuai kontroversi karena pelaku anak ditampilkan di hadapan umum dengan dikawal polisi yang membawa senjata laras panjang. Kita diskusi bersama Jati Dharma. Pokoknya caper Pak dia Pak. 27 Juni 2023, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di Temanggung, Jawa Tengah. Seorang siswa SMP membakar gedung sekolahnya. Setelah ditangkap dan diusut, polisi menemukan jawaban. Sang pelaku ini ngakunya sakit hati sering dibully teman-temannya. Nggak cuma itu, sang pelaku mengaku ia juga tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari para gurunya. Kok bisa gitu? Kita diskusi. Ini dia, R inisialnya. Seorang siswa yang masih berusia 14 tahun ditangkap oleh polisi karena diduga sebagai pembakar gedung sekolah. Usai ditangkap, polisi langsung membawanya menjalani prarekonstruksi di TKP. Bisa-bisanya ya, anak usia SMP kepikiran membakar gedung sekolah. Alasan sebenarnya apa ya? Karena kasus pembulian. Siapa yang bully? Teman-teman sama ada beberapa guru. Oh, contohnya gimana? Bulinya contohnya gimana? Pernah diajak gimana? Diajak atau gimana? Diajak karena orang tua sama pernah dikoyok juga. Kalau sama bu guru dibully gimana? Ya kayak Pak Guru. reaksi saya nggak dihargai, sama pernah disebut-sebut juga di depan saya. Apanya? Tugas. Bisa keidean bakar gedung sekolah. Ini anak ini sebenarnya kesehariannya kayak gimana sih? Dia biasa saja. Oh, biasa. Dia tidak pintar tapi biasa. Cuman dengan banyak guru dia minta perhatian lebih gitu dibandingkan teman-temannya. Kan di sekolah kan perhatian itu kan harus sama, tidak boleh menganak emaskan dan menganak tirikan. Tapi dia yang diminta kan perhatiannya lebih. Gitu. Nah ini memang minta perhatian lebih dari guru. Dia sering membuat sesuatu ulah-ulah. Otomatis kalau ada dia kesalahan dipanggil begitu, dia langsung tidak berani. Soalnya kalau dipanggil langsung dia langsung pura-pura mengalah, pura-pura bersopan. Pokoknya caper Pak dia. Oke, kita tadi udah denger ya, pelaku mengaku dibully teman-temannya, kemudian gak cuma temannya, tapi guru-gurunya juga ikutan ngebully, bahkan tidak memperhatikan dia. Kemudian tadi barusan kepala sekolahnya bilang kalau anak ini adalah anak yang caper, suka cari perhatian. Ntar deh Pak, anak usia ABG gini nih bukannya emang lagi pengen-pengennya diperhatikan ya? Caper ini kan konsepnya luas, tapi kan bisa jadi sebenarnya dia mungkin kurang perhatian di rumah, sedangkan di usia-usia pubertas itu kan usia-usia yang senang dapat perhatian, senang dapat apresiasi, senang dapat pengakuan gitu ya. Ini lalu dianggap sebagai sikap yang salah oleh orang dewasa di sekitarnya, maka ya sudah si remaja ini nantinya akan ngadu ke siapa? Dia pasti akan merasa sikapku aneh, aku orang aneh gitu kan. Nah, ini hal-hal seperti ini yang pada akhirnya membuat, ya kembali lagi, anak-anak teman-teman sekolahnya pasti juga akan mengimitasi kan. Orang dewasa menganggap bahwa sikap kamu aneh deh. Ya udahlah, yuk kita bully karena sikap kamu memang aneh gitu. Padahal sebenarnya mungkin dia tidak menampilkan keanehan, hanya butuh bantuan, butuh teman cerita, hanya butuh diarah. Nah, kasus ini ternyata menjadi sorotan untuk masyarakat, terutama di media sosial. Gak cuma soal tadi ya, kepala sekolah yang bilang bahwa si pelaku ini sebagai anak caper, tapi juga soal proses hukum yang dijalani sang pelaku. Ini terjadi di saat konferensi pers kepolisian. Ini dia visual yang sengaja saya beri tanda lingkaran agar jelas ya. Jadi ini yang dibicarakan oleh netizen. Pelaku mengenakan kupluk menutupi wajahnya, sementara kepolisian mengawal dengan mengenakan senjata laras panjang. Apa komentar netizen? Soal kupluk yang dikenakan pada pelaku, dikomentari netizen seolah pelaku ini sama dengan pelaku kriminal lain alias maling.
Sementara soal senjata laras panjang yang dibawa polisi saat mengawal pelaku, ini juga sangat disayangkan oleh para netizen. Mereka berharapnya janganlah terlalu berlebihan mengawalnya. Alih-alih dipajang, dikawal berlebihan, netizen berharap pelaku didampingi konselor. Dengan perlakuan-perlakuan yang sedemikian ini, saya kok jadinya kok jujur rasanya miris banget gitu. Sedangkan mungkin ada penjahat-penjahat di luar sana yang lebih kejam gitu ya, tapi perlakuannya sangat nice. Itu aja sih rasanya. Belum adil. Bapak-bapak kepolisian, moga-moga mendengar ya tadi yang dikatakan oleh Mbak Nur Hayati barusan. Anyway, kita kembali ke kasus yang kita sorot ya. Pelaku membakar gedung sekolah gara-gara dibully. Nah, ngomong-ngomong soal pembulian, ini ternyata masih banyak terjadi di sekolah-sekolah di Indonesia. Dari data Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, sepanjang bulan Januari hingga Mei 2023, ditemukan 12 kasus tindak perundungan di sekolah-sekolah Indonesia. Dari 12 kasus, 4 kasus terjadi di jenjang sekolah dasar, 5 kasus di jenjang sekolah menengah pertama, dan sisanya di jenjang sekolah menengah atas atau kejuruan. Ironis ya, padahal sudah ada loh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Di bab 4 pasal 8, satuan pendidikan harus melakukan tindakan pencegahan kekerasan dengan cara 1. Menciptakan, membangun, dan mewujudkan lingkungan yang bebas dari tindak kekerasan. Wajib melaporkan kepada orang tua atau wali jika menemukan dugaan tindak kekerasan. Wajib menyusun, menerapkan, dan melakukan sosialisasi prosedur operasi standar terkait tindak kekerasan. Selain itu, menjalin kerjasama dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan. Wajib juga membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan siswa, dan perwakilan orang tua atau wali. Terakhir, wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, udah ada Permendikbud, kok nggak dipakai? Jika menurut Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, pemerintah pusat atau Kemendikbud itu tidak punya semacam kewenangan penuh untuk mendisiplinkan sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan. Sehingga Permendikbud ini seakan-akan seperti imbauan yang boleh dilaksanakan atau tidak. Kusut juga ya soal bullying ini ya. Buat anak-anak ini jadi kayak semacam tren yang keren yang harus dilakukan. Buat orang dewasa, jadi bukan hal yang tabu, terus hal yang biasa aja, bahkan jadi bahan bercandaan. Makanya kalau misalkan ada yang lapor mengalami bullying, ini ditanggapi sebagai hal yang tidak serius. Nah, untuk kasus si R, ini ternyata banyak guru yang merasa bahwa apa yang dirasakan oleh R, bullying yang diterima si R ini jadi hal yang tidak penting. Wah, bahaya nih. Kalau gini caranya, bullying ini memang benar-benar harus dihapuskan. Cuman, dimulai dari mana? Pendapat kamu gimana?